Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa huwallazi ja'ala lil ilmi arba'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa ma syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassallahu ta'ala bijami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil malaa'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal mu'minun, ayyuhal ikhwan akhwat, hafizuni wa iyyakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah berencana dari awal menciptakan kita dan menjadikan kita beriman. Dengan pujian yang setinggi-tingginya, dengan ketinggian yang memang pantas untuknya, dan dengan pujian syukur yang sedalam-dalamnya, dengan syukur yang terdalam yang pernah dimiliki seorang hamba. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang tak bisa terkata saking mulianya beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ini alapu ada lagi pileknya, mudah-mudahan tidak. Selanjutnya, Anda ucapkan terima kasih kepada ketua kiai terutama dan para admin tanpa terkecuali satupun, tanpa terkecuali yang telah bekerja ya atas kerja dan kerjasamanya dalam menjalankan majelis. Kemudian terima kasih juga kepada ikhwan akhwat para member semua yang sudah turut berpartisipasi menghidupkan majelis ini. Ikhwan akhwat rahimakumullah, hafizani wa iyyakumullah. Kemarin kita sudah bahas tentang makna tahajud. Secara bahasa maksudnya apa? Apakah tahajud itu bangun atau tidur ya? Nanti disimak gini di kajian sebelumnya. Terus perbedaan ulama tentang kewajiban Rasulullah SAW. Maksud dari nafilatan laka begitu, sebagai sesuatu yang lebih bagimu begitu. Apa maksudnya? Ada yang ulama berpendapat itu kewajiban Nabi. Ada juga berpendapat bukan kewajiban Nabi, tapi kekhususan itu dalam hal ampunan. Kita ulang sedikit nggih. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassirun rahimahumullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bi ulumihim fid dharain amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita masih di tafsir At-Tabari dulu nggih. Jadi ada perjelas lagi yang kemarin bahwa Ibnu Abbas berpendapat, jadi Imam At-Tabari ini beliau menguatkan pendapatnya Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Sebentar. Kata beliau, makna dari wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, beliau diperintahkan malam hari itu untuk bertahajud sebagai nafilatan laka. Nah, kata-kata nafilatan laka ini yang diperdebatkan oleh para mufassir di kalangan tabi'in dan tabi'in, yaitu Ibnu Abbas dan Imam Mujahid. Maksudnya nafilah itu khusus untuk Nabi itu ada kata-kata laka itu yang bikin ulama itu mikir. Nah, itu hebatnya ulama ya, kata-kata laka aja bikin mikir. Sebagai ibadah tambahan untukmu. Apa sih maksud Allah untukmu ini? Yakni bin nafilati annaha lin nabi sallallahu alaihi wasallam khassah. Jadi maksudnya di sini adalah tambahan itu khusus untuk Nabi, kata Ibnu Abbas. Umiro biqiyamil laili wa kutiba alaihi. Beliau diperintahkan untuk menghidupkan malam ya. Bertahajud itu perintah Allah kepada Nabi dan kutiba alaihi, diwajibkan. Ya, ya. Itu maksudnya laka itu wajib. Kata Ibnu Abbas, laka itu adalah wajib untuk Nabi, sedangkan untuk umatnya tidak begitu. Jadi kekhususan itu dalam hal kewajiban tahajud bagi Nabi, qiyamul lail gitu. Itu pendapat Ibnu Abbas. Nah, adapun Imam Mujahid, mufassir paling senior juga ini, apa kata beliau? An-nafilatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli annahu qad kufira lahu ma taqaddama. Maksudnya di sini ini sudah dijelasin kemarin, jadi ringkas saja. Maksud dari khusus untuk kamu itu, kata Allah bilang Nabi khusus untuk kamu itu, maksudnya itu menjadi kelebihan untuk kamu, tambahan untuk kamu, karena memang tahajud kamu itu seolah-olah Allah bilang begitu. Menurut Imam Mujahid ini seolah-olah Allah berkata begitu, wahai Muhammad, lakukanlah tahajud itu ibadah tambahan untukmu, walaupun kamu sudah diampuni dosa-dosanya. Jadi kekhususan laka menurut menurut Imam Mujahid itu
itu khususannya dalam hal tidak mempengaruhi dosa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi sudah maksum, diampuni dosanya, mata kodama wa mata akhor, yang sudah lewat maupun yang akan datang itu sudah diampuni. Jadi Nabi itu menurut Imam Mujahid ya mohon maaf bahasa kasarnya tidak ada gunanya sholat. Beliau sholat bukan untuk mengharapkan ampunan karena sudah diampuni ya, tapi memang itu semata-mata ibadah lebih, ibadah tambahan sebagai keutamaan seorang nabi, itu kata Imam Mujahid. Nah, sedangkan umatnya li ummatihi, bagaimana untuk li ummatihi itu memang ibadah yang bukan tambahan, bukan kelebihan, memang kita harus lakuin biar kita diampuni sama Allah, itu kata Imam Mujahid. Jadi kekhususan perbedaan yang dua ini diingatkan ke Ibnu Abbas menafsirkan kekhususan itu dalam hal wajib, Nabi wajib, umatnya tidak. Sedangkan Imam Mujahid mengatakan yang khusus itu adalah Nabi sholat bukan mengharapkan bukan untuk agar diampuni dosa, sedangkan kita umatnya kita sholat itu supaya kita disayangi, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita banyak dosa, itu kata beliau. Tapi apa kata Imam At-Tabari? Apa kata beliau di sini? Wa ulal qaulain bisawab fi zalika al-qaulul ladzi karena an Ibnu Abbas. Jadi di antara dua kaul ini kata beliau yang utama itu yang benar as-sawab, kata beliau kata-kata pendapat yang kami sebut dari Ibnu Abbas. Jadi Imam At-Tabari ini di sini menguatkan pendapat Imam Ibnu Abbas. Beliau seorang imam mufassir juga nih, yang didoakan Nabi diberikan kepahaman dan takwil ya. Ibnu Abbas ini adalah sahabat junior. Anda ingatkan sekali lagi biar kita ingat sejarah nih. Jadi Ibnu Abbas ini dulu waktu Nabi masih hidup dia masih kecil. Ibnu Abbas itu paman Nabi, berarti Ibnu Abbas ini sepupu kecil Nabi. Jadi ibarat kita punya sepupu tapi dia masih kecil waktu itu. Nah, setelah Nabi meninggal dia menjadi senior di kalangan tabi'in dan menjadi mufassir yang sangat diakui. Nah, lanjut. Wazalika anna Rasulullah SAW karena kalau Ta'ala qad khassahu bima farada. Intinya beliau berpendapat di sini Nabi itu memang khusus diwajibkan, tapi bukan untuk menghapus dosa-dosa beliau. Kenapa? Li anna Rasulullah SAW bima zikranhu aksaru ma aksara istighfar lidzumihi. Nah, jadi Nabi memang selalu banyak beristighfar begitu. Memang selalu banyak beristighfar. Artinya apa? Beliau juga memperlakukan diri beliau dan sebagai seorang hamba biasa yang selalu beristighfar. Sebagaimana disebutkan kata di sini aksaruma kana istighfaru dzunubihi ba'da nuzuli. Beliau semakin banyak beristighfar itu setelah turun ayat. Apa katanya ayat itu? Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah ampuni apa yang telah lalu dan yang akan datang dari dosa engkau, begitu kayak. Padahal Allah udah bilang gitu kan. Wa dzalika anna hadhihi surah anzilat alaihi ba'damul sarafihi minal Hudaybiyah. Jadi setelah beliau bubar ya, meninggalkan Hudaybiyah, itu ayat ini diturunkan. Wa unzila alaihi, kemudian ada ayat lagi yang turun, kata beliau di sini Imam Tabari, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai akhir ayat fasabbih rabbika wastaghfir. Nah, jadi di situ Nabi masih diperintahkan untuk beristighfar. Kapan itu? Muqaddin, ketika Nabi cabut kembali ke setelah Fathul Makkah. Jadi Nabi itu setelah sekian tahun hijrah ke Madinah, kemudian terjadi Fathul Makkah. Jadi Makkah itu dikuasai. Nah, tapi setelah dikuasai Nabi kembali lagi ke Madinah. Jadi Nabi lebih memilih kembali ke Madinah ketimbang tinggal di Makkah. Nah, itu disebut dengan Muqaddin, hari cabutnya Nabi begitu ya. Cabut yuk gitu. Nabi cabut dari Mekah, tanah kelahirannya, balik lagi ke Madinah. Itu yang namanya hari ya Muqaddin. Apa kata Allah di situ? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah Tuhanmu, pujilah Tuhanmu gitu ya, dan meminta ampun. Jadinya Nabi itu masih diperintahkan meminta ampun. Berarti sholat itu juga bagian dari memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala tetap. Jadi menurut Imam Ibnu Abbas, salatnya Nabi juga bagian dari mohon ampun walaupun dosanya sudah diampuni. Itu maksudnya. Nah, jadi kekhususan Nabi dalam hal wajib saja. Wa qauluhu asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga begitu ya. Mudah-mudahan Tuhanmu membangkitkanmu
pada makom, pada kedudukan yang terpuji itu ya. Lanjutan ayatnya nih. Nah, di sini apa sih maksud asa itu? Mudah-mudahan itu apa sih maksud? Kenapa kok Allah bilang mudah-mudahan gitu ya? Semoga. Allah sendiri bilang semoga, itu apa sih maksudnya? Nah, Imam At-Tabari bilang wasa minallah wajibah. Kata-kata mudah-mudahan, kata-kata semoga itu kalau diucapkan oleh Allah itu wajib katanya. Artinya pasti, itu adalah kata-kata semoga yang pasti. Jadi beda dengan kita, ya Allah semoga saya berjodoh, semoga saya bisa ini itu. Itu semoga itu sifatnya kalau diucapkan oleh makhluk itu sifatnya harapan. Tapi ketika diucapkan oleh Sang Khalik Allah SWT itu sifatnya wajib. Artinya janji yang pasti. Wa innama wajhu qauli ahlil ilmi. Jadi ini ada pendapat ahlul ilmi. Apa katanya? Asa minallah wajibah. Kata asa, kata semoga dari Allah itu sifatnya wajib. Li ilmil mu'minin. Karena apa alasannya? Karena orang mukmin itu udah tahu gitu ya, udah maklum, orang-orang beriman udah tahu anallah taala la yada ayyab ala bi ibadihi ma atma'um fihi. Ini bahasanya Imam At-Tabari ini anak jujur agak pusing. Beliau itu seperti menulis dengan penuh dedikasi begitu, sehingga kata-katanya itu benar-benar dirinci. Jadi seorang mukmin itu tahu bahwa Allah tidak akan membiarkan, tidak akan berbuat kepada hambanya begitu ma'at ma'ahum fihi, dengan janji muluk. Atma'ahum itu artinya janji muluk. Allah itu tidak bakal janjiin kita muluk-muluk begitu. Minal jaza, balasan dari tahajud itu begitu maksudnya. An a'malihim, dari amal perbuatan ibadah kita begitu ya. Jadi Allah itu tidak bakal janjiin kita muluk-muluk atas untuk memberikan balasan ibadah kita, wal out an ta'atihim, dan juga imbalan atas ketaatan kita iyahu kepada dia. Jadi tidak mungkin Allah itu cuma janji-janji palsu begitu ya. Itu kata beliau di sini, bahasanya ini keterbatasan anak gitu. Jadi tidak mungkin Allah itu janji-janji palsu sama kita atas amal ibadah kita begitu dan ketaatan kita padanya. Laisa min sifatihi al-gurur. Ini kuncinya. Kenapa seperti itu? Karena bagi Allah itu tidak memiliki sifat gurur. Tidak ada dalam Allah itu dilekatkan sifat al-gurur. Gurur itu artinya tipu daya. Cuma makhluk doang yang tipu daya. Terutama ini ikhwan akhwat ya. Jadi ikhwan akhwat doang yang punya sifat gurur ya. Tapi Allah tidak. Jadi apa kata beliau sini? Fa in lazimal maqul lahu dzalika wa ta'hadu summa la yanfa'u. Kalau Allah sudah kalau kita seorang hamba sudah melazimkan apa yang diucapkan Allah. Nah, jadi Allah sudah bilang semoga engkau dibangkitkan dalam keadaan terpuji, dalam makam yang terpuji. Nah, kalau kita sudah ini namanya lazimkan apa yang sudah dikatakan Allah itu, maksudnya kita tahajud nih. Apa kata di sini Yahu? Mana dia kata-kata di Allah? Semalam yang pakhu, kemudian itu nggak ada manfaatnya gitu, nggak ada pada. Ternyata setelah kita lakukan nggak ada manfaatnya ternyata gitu. Wala sababa yahulu bainahu wa baina nafihi iyahu. Kemudian dan di antara kita tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan janji Allah itu dibatalkan. Jadi ini teguran buat kita nih. Namanya janji Allah itu pasti. Udhuni astajib lakum itu pasti. Asa saja kata-kata semoga aja itu kalau diucapkan Allah itu pasti. Tapi kadang-kadang ada yang menyebabkan antara janji Allah dengan kita itu, yang menyebabkan itu tidak terwujud. Ini maksud dari sini, wala sababu yahulu bainahu wa baina nafihi. Jadi ada nanti sebab-sebab di antara kita kadang terjadi antara kita dan manfaat dari ibadah kita itu. Jadi kita udah ibadah, udah doa, tapi tidak dikabulkan, berarti ada sebabnya. Itu maksud beliau ya. Ma'al atma ilazi taqaddama minhu lisabihi ala ta'ahudi yahu lazimahu. Jadinya bila sudah janjikan itu fa innahu lisahibi gorun. Nah, kalau Allah berbuat seperti itu, kita udah doa gitu ya, kita udah tahajud, kemudian nanti di akhirat misalnya kita tidak dibangkitkan dalam keadaan terpuji, malah tercela, berarti itu dan kita tidak pernah melakukan hal yang membuat janji Allah itu batal. Artinya gini, Allah udah janjiin kemudian kita tetap taat sampai mati, dan tidak ada yang menyebabkan kira-kira bakal dibatalkan janji itu. Kemudian nanti ternyata tidak kita dapatkan janji Allah itu. Fa innahu li sahibi gorun, katanya. Berarti Allah itu penipu, kata beliau di sini. Berarti orang yang berjanji itu penipu. Bimakana min ikhlafihi iyahu, atas
atas kesalahannya berbeda, yang Allah janjikan apa, ternyata yang dikasih apa, tapi itu tidak akan terjadi gitu ya. Maka nagawir ja'azin ayakuna jalla sanahu min sifatil gurur, itu tidak bakal mungkin. Jadi sifat yang tidak bakal bisa terjadi bahwa Allah itu punya sifat gurur, sifat nipu. Allah pasti akan bangkitkan kita dalam keadaan makom terpuji kalau kita tidak nakal. Apa kata beliau di sini? Wa innahum minhu kal iddati allati la yukhlaqul wafa biha. Jadi ibaratnya tahajud ini adalah masa penantian. Ini intinya di sini. Jadi kata-kata Allah itu asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, kalau kita udah tahajud itu ibaratnya kita sudah memiliki masa penantian. Kita akan menunggu suatu janji yang tidak akan meleset. La yukhlaqul wafa, tidak akan meleset untuk ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji itu maksudnya. Qalu asa wa la'alla min Allah wajib. Jadi asa, la'alla, semoga, kata-kata semoga dari Allah itu sifatnya wajib pasti. Jadi ini kita yakin nih, kalau kita udah tahajud itu udah ciri-ciri orang-orang soleh, karena Allah udah bilang bahwa Allah akan membangkitkanmu. Itu untuk Nabi dikatakan seperti itu, tapi dalam hal faedahnya umum, yang khusus hanya kewajiban Nabi itu saja. Kita sunnah, tapi kalau kita lakukan kita akan dibangkitkan tempat yang terpuji. Ikhwan wa rahmatullah, itu tadi pembahasan sekitar tentang makna janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun maqam mahmuda ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Soalnya lihat-lihat ini panjang sekali tentang maqam mahmuda. Ada tiap tafsir Anda lihat ini ada 4 uraian tentang makna maqam mahmuda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi Nabi itu dijanjikan makom yang mulia. Nah, makom mulia ini apa sih maksudnya? Pendapat terkuat syafaat. Nah, syafaat itu uraiannya seperti apa nanti? Nah, itu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi cukupkan kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi di kajian berikutnya. Doakan mudah-mudahan kami sehat dan diizinkan oleh Allah Ta'ala dan kita semua. Nah, tutup kajian malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.